Halo semuanya, kembali bersama kami. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Di episode kemarin, kita sudah tahu kalau Yurian dan Ella dihajar oleh angkatan kedua. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita diawali dengan Jade yang bersiap untuk menjaga Yurian dan Ella. Jade berkata, "Bawa Ella ke UKS. Aku akan menyeret mereka ini ke bagian kesiswaan. Apa anak sialan ini 15 tahun?" Orang yang berbadan besar bergumam, "Sejak kapan dia lepas dari genggamanku? Aku bahkan tidak mengendorkan peganganku." Yurian bergumam, "Saat bajingan itu memukul, dia melapisi tangannya dengan mana? Apa sampai ini gila? Berani-beraninya dia melakukan ini pada kakak. Aku akan membalasnya, tapi aku tidak bisa menggunakan kemampuanku." Di sisi lain ada Jade dan orang tubuh besar sedang adu kekuatan. Si tubuh besar bergumam, "Dia jelas lebih kecil dariku, tapi kekuatannya sangat kuat." Si tubuh besar berkata, "Nigel, mari kita jaga martabat kita sebagai senior." "Tunggu, menggunakan sihir tanpa izin. Yurian, kamu belum pergi ke UKS. Aku akan menyembuhkannya. Biarkan aku menangani sisanya." Setelah Yurian menyembuhkan kakaknya, semua orang terkejut. Yurian berkata, "Kakak, kamu baik-baik saja. Aku sudah mengobatimu, tapi jangan memaksakan diri." Yurian bergumam, "Sekarang biar aku tunjukkan metode pertama yang aku kembangkan untuk menyembunyikan kekuatanku." Ada apa dengan reaksi mereka? Di sisi instruktur Yewon, dia berkata, "Apa kamu mengetahui itu dan menerimanya sebagai siswa?" Kita kembali di sisi Yurian. Di sana ada Jade berkata, "Apa yang barusan kamu lakukan? Bagaimana dia bisa baik-baik saja?" "Tentu saja aku menyembuhkannya. Orang-orang di sini tidak dapat menyembuhkan orang lain dengan sekejap." Dengan tiba-tiba, instruktur Yewon datang. "Cukup. Perkelahian antar siswa itu dilarang." "Sejak kapan dia muncul?" ucap Ella. Yurian bergumam, "Jadi dia yang tadi diam-diam mengawasi kami." Instruktur Yewon bergumam, "Ada banyak murid yang menarik tahun ini." Kita beralih di sebuah ruangan. Di sana ada Yurian dan Ella. Yurian berkata, "Ini pasti ruangan pribadinya. Ada kasur juga. Ruangan ini sangat nyaman. Aku tidak tahu bahwa kamu sangat berbakat penyembuhan instan. Aku tidak pernah mendengar hal itu. Aku juga tidak tahu kalau itu adalah hal yang luar biasa. Kamu pasti akan direkrut ke tempat yang bagus saat lulus. Aku merasa seperti kita akan terpisah semakin jauh. Tapi aku juga tidak akan kalah karena Yurian akan bersamaku. Aku juga ada di kelas lanjutan. Mari saling mendukung sampai akhir." "Iya." Kita beralih di keesokan harinya. Di sana ada instruktur Yewon. Dia berkata, "Aku adalah wali kelas dari kelas lanjutan. Namaku Yewon. Aku berharap kita menjadi akrab. Jadi orang kemarin adalah wali kelas kita." Tidak disangka. "Apa kasurnya nyaman?"
Kalian pasti suka dengan ruangan pribadi kalian. Ruangan yang kalian gunakan hanya khusus bagi kelas lanjutan saja. Dengan kata lain, mereka yang biasa-biasa saja tidak punya hak khusus seperti ini. Jadi, dari sekarang, makanan enak yang kalian makan, seragam yang bagus hanya bisa dinikmati karena kalian berada di kelas lanjutan. Kalau kalian bisa tetap bertahan di kelas lanjutan sampai lulus, kalian akan menghabiskan waktu di sini dikelilingi dengan tatapan iri. Tapi ada sistem penurunan kelas di sini. Kalian bisa masuk kelas lanjutan karena ujian masuk. Jadi, jika nilai kalian menurun di masa depan, kalian akan diturunkan dari kelas lanjutan ke kelas biasa. Ingatlah bahwa jumlah siswa di kelas lanjutan sebelumnya adalah 0. Aku penasaran, berapa banyak dari kalian yang bisa lulus dari kelas lanjutan? Sekarang, ayo kita mulai. Tampaknya aku punya awal yang baik. Kelas unggulan bersifat mutlak daripada dinilai berdasarkan kurva. Jumlah siswa kelas unggulan berbeda-beda setiap tahun. Berbeda dengan para siswa umumnya. Kelas unggulan mendapatkan dukungan yang luar biasa dan masa depan yang terjamin setelah mereka lulus. Namun, jika nilai mereka menurun, mereka akan langsung diturunkan ke kelas biasa. Dan penghargaan yang mereka dapat dengan menjadi bagian dari kelas unggulan akan hilang. Jumlah siswa di kelas unggulan tahun lalu adalah 0. Apakah Yurian bisa lulus dalam kelas unggulan? Instruktur Yewon berkata, "Ini adalah kelas pertama kalian. Apa ini matematika? Guru, bolehkah aku bertanya?" "Iya, silakan." "Kenapa kita harus belajar matematika di sekolah sihir?" "Saya lebih tertarik belajar sihir." "Kenapa kamu ingin belajar sihir?" "Itu karena saya ingin menjadi seorang penyihir yang kuat seperti ibu guru dan menjadi pahlawan pelindung kerajaan." "Iya, itu jawaban yang bagus. Untuk menjadi kuat, kamu tidak membutuhkan mana ataupun sihir. Yang kamu butuhkan adalah pengetahuan tentang dunia. Jika kamu memiliki pengetahuan, kamu akan mampu, bahkan jauh melampaui kemampuan aslimu. Sebagai contoh, apa yang harus aku lakukan agar api menjadi lebih besar?" "Menambahkan lebih banyak mana?" "Benar. Normalnya kamu akan membuatnya lebih kuat dan menambahkan lebih banyak mana ke dalamnya. Tapi bagaimana kalau kamu tidak dapat menambahkan lebih banyak mana lagi?" "Jika kita tidak bisa menghasilkan mana, kita harus meminta tolong dari penyihir lain untuk mendapatkan mantra dukungan." "Iya, itu adalah salah satu caranya. Tapi cara terbaik untuk membesarkan api tanpa menggunakan mana adalah dengan menambahkan unsur angin. Ketika api bertemu dengan angin, api akan tumbuh menjadi lebih besar. Ini adalah pengetahuan. Dan ini menjadi alasan mengapa kita tidak boleh hanya fokus pada peningkatan mana. Karena itu, kamu harus belajar pengetahuan." Jadi, apakah kita bisa memulainya dengan tes sederhana? Murid-murid di sana mulai mengerjakan tugas. Instruktur Yewon berkata, "Waktunya selesai. Baiklah, mari kita periksa lembar jawaban kalian. Ada 3 orang dengan nilai sempurna. Nilai sempurna pertama, Seruti. Nilai sempurna kedua, Raizo." "Hei, kenapa kamu berkeringat sekali? Jangan bilang, apa kamu gagal untuk mendapatkan nilai sempurna?"
Kamu seorang bangsawan dan selalu datang ke sekolah lebih awal. Peringkat unggulan berubah setiap 1 bulan. Aku tidak terlalu tertarik pada peringkat, tapi lakukan dengan baik berikutnya. Dan siswa dengan nilai sempurna terakhir, Yurian. Yurian bergumam, di kehidupan sebelumnya aku adalah seorang siswa SMA di Republik Korea Selatan yang menderita karena sekolah swasta. Aku bisa mengerjakan masalah seperti ini di kepalaku tanpa masalah. Aku yang terbaik dalam belajar di sekolah ini. Jadi berkata, aku tidak akan kalah darimu. Di sini tes sederhana terakhirnya. Aku akan memberi kamu semua hadiah. Itu rencana kelas unggulan. Pasangkan saja pada rompimu. Dengan itu kamu akan dapat akses apapun di sekolah ini. Sebagai contoh, makanan kelas tertinggi secara eksklusif dibuat untuk kelas lanjutan. Ternyata di kelas unggulan mendapatkan semua yang dia inginkan. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah!